Hello, welcome guys, kembali lagi bersama kita bertiga. Jadi kali ini teman kita mau perkenalan dulu dong Mas. iya, perkenalan. Satu. Ya, dimulai. Oke, nama saya Dika Fajar Saputra, biasa dipanggil Dika. Oke Mas, Anda siapa? Aku Jose kan Ya, kan jek nganu pulang dari merantau di sekolah. perkenalkan nama saya Adi. Adine sopo Mas? Nama saya sebagai Calvin Julian. Sebagai Kali ini teman kita ini mau bercerita. cerita pengalamannya. Mungkin sekarang ini baru lulus ya, Mas? Baru lulus sekitar beberapa minggu yang lalu sih, pengumuman lewat online. Jadi lewat online. baru lulus ya. Kalau boleh tahu itu tadinya merantau apa masih di kotanya sendiri, Mas? Jadi kan gini, aku tuh sekolah di daerah Semarang cuma 2 tahun. Hitungannya cuma 2 tahun, cuma karena ada pandemi COVID-19 ini jadi mau nggak mau harus pulang ke rumah selama 1 tahun. Berarti selama kelas 3 hitungannya itu udah di rumah 1 tahun gitulah. Sampai lulusan pun ya masih di rumah gitu. Sebelumnya ya hidupnya di Semarang di asrama, kan itu kan juga sekolah berasrama juga sih. Nah, kalau Anda gimana nih sekolahnya? Gimana? Ya, Ya sama. masih sekolah ya guys ya, cuma udah rokok kayak gitu. Parah. Saya tuh dalam hati udah prihatin. Ya, sama lah, Mas, namanya juga. Ini asramanya gimana sih, modelnya itu gimana maksudnya? Sampai ada yang siswa kayak gitu tuh. Coba cerita dong. Siswa kayak Anda. Jadi ini gimana ya? Yo, Narasumbernya siapa? Kenapa? kita Saya aja yang cerita ini. ngalir aja. Oh, ya, Ngalir jadi aja. satu-satu cerita Ya, ya. ayo. Gampang. Gimana? Saya cuma menemani. Asramane ki piye kok iso udut ngono. Ya gimana? Maksudnya peraturannya itu gimana? Seketat apa sih? Awal-awal masuk itu asramanya bebas banget, Mas. Ya ada peraturan. Ya, ada tapi jarang dilakuin sama anak-anaknya gitu. Akhirnya saya tuh masuk ke SMP. Jadi kan saya dari SMP udah merantau ya. Dari SMP itu udah dapat sekolah yang nggak bener. Dari SMP. Anak-anak itu gimana yo? Nakal-nakal gitulah, Mas. Nah itu pembinanya gimana tuh? Maksudnya yang ngurus pembina itu ada berapa orang? 2 orang, tapi itu jadi tuh kayak beda tempat gitu loh, Mas. Maksudnya beda tempat sama asramanya. Anak-anaknya Jadi nggak didampingi gitu loh. ya, jadi ya itu bebas. Cuma- itu akhirnya terpengaruh sama teman-teman yang dari luar, akhirnya jadi nakal gini, Mas. Sampai Jadi sekarang. masnya itu gampang terpengaruh ya. Iya. Ya enggak gampang terpengaruh juga, Mas. Maksudnya Iya. ya. Jadi ikut-ikutan gitu loh. Yo, sport Kan baik. kalau lihat-lihat tuh seneng gini-gini lah. Jadi ini ikut-ikutan Emang- bandel. Emang biasanya yang dilakukan tuh apa sih? Yo kalau lagi nongkrong-nongkrong gitu yo biasalah, Mas, anak muda yo belinya Amer. Paling murah-murah yo Cio gitu, Mas. Tapi kalau Cio saya nggak ikut, Mas, nggak enak. Pernah Pernah dong. nyicipi berarti Mas? Ya pernah. Kalau nyicipi itu pernah. Itu mainnya di asrama atau di luar? Enggak, itu di luar. Oh itu Asrama. berarti kalau di asrama itu boleh keluar gitu tanpa izin. Ya itu minggat. Oh kabur istilahnya. Ya, kabur. Nggak ketahuan. Tapi kalau berarti sebenarnya tuh kalau keluar asrama itu harusnya izin gitu loh. Izin harusnya. Pakai surat izin atau gimana itu? Ya enggak juga toh, Mas. Loh, kalau di asrama aku pakai surat izin loh Mas. Kalau Serius. kan asrama saya tuh ya itu bebas gitu. Jadi ini kadang yo kalau keluar malam gitu yo langsung cabut gitu, Mas, enggak pakai izin. Itu satu yayasan sama sekolah atau beda tuh? Beda-beda. Oh jadi nggak satu yayasan oh. Jadi asramanya beda. Berarti itu campur-campur, ada yang SMA di situ, SMP di situ. Ada banyak. Beda-beda sekolah. Udah berapa tahun di asrama itu? Kalau sampai sekarang ini ya sekitar hampir 5 tahun. Menurut pandangan Mas Adi ini gimana tuh di asramanya, makanannya terjamin atau gimana?
bosokan. Kok iso bosok iki. Saya cerita kok iso bosok ora mensyukuri le. Ya bukan ngelek-ngelek ya Mas. Tapi elek. Dadi ki ngene Mas. Misalkan asrama, Mm-mm. terus ana wong ngekeki panganan. Ya nek ora tuku panganan lho Mas. Tuku dhewe. Iya, misal daging-daging. Misal daging-daging gitu ya Mas. Nanti tuh misal belinya bulan ini, masaknya bulan depan. Loh, bosok ah. Iya. Jadi tuh ngabisin makanan yang masih ada dulu gitu loh Mas. Ya gitu. Itu yang masak siapa? Yo bareng-bareng kadang. Oh, berarti anak-anaknya yang masak. Iya. Mantep kok. Mantep das. Kalau kalau dibandingkan dengan asrama saya itu wah lebih susah buat nakal kayak gitu tuh susah banget asli Mas. Mungkin kalau udah nakal kayak gitu mungkin saya sudah nggak ada di asrama gitu, udah dikeluarin gitu Mas. Banyak Mas gitu. Tapi malah pandangannya malah kayak lu penak asrama sing koyo kuwi lho maksudnya bebas ngono lho. Yo, tapi yo itu akhir-akhirnya yo bosok nakal. Ya semua pasti Bodol, Pak. ada min plusnya. Asrama bebas itu bisa yo bebas. Tapi yo Tapi karakternya yo, kayak gini. Yo ada jangan mengelek-elek saya. Enggak. Enggak. Kita sama-sama pernah meratapi di asrama. Anda pasti pernah kan? Pernah. Nah, Nah, tapi kalau di asrama kan saya kan nggak senakal kayak gitu loh. Kan maksudnya kan semua saya itu terpantau oleh ya pembina. Soalnya kan pembina juga tinggal bareng di asramanya itu. Anda betah. Enggak. Enggak. Emang dari awal pertama itu udah enggak betah, Mas. Cuma ya silih berjalannya waktu kan ada teman juga sih. Ya bukan senasib pasti kan ada ya. Ya bisa juga teman cerita gitulah. Dan pasti ada pacar juga, makanya semangat. Enggak. Mas, aku wis ora mikir ngono, Mas. Ya ini kan kita kan ngerantau ya Mas. Ya, ini saya tidak pernah merantau. Mas Jadi Dika iki gimana pengalamannya? ya cerita atau Mas Fly. Saya- SMP nemu Mas. Terbangga favorit. Sekali loh. SMP saya bagus sekali. Muridnya Murid bagus. Rajin, Pak. rajin. Rambut gondrong sedikit gondol. Langsung diputangin gurune. Muridnya banyak enggak Mas? Ya lumayan. 200-an ada. Wah, 200 sih. Masuk kan? Makanya sekolah di rambut panjang sedikit Sensor langsung iki sensor. gondrong. Jadi Ya kan gitu. lagi iki lanjutnya SMA apa SMK, Mas? SMA, Mas. SMA. Yes. Lah opo ora SMK? Bingung aku, Mas. Sebenarnya kok SMK? iya, SMK. sebenarnya mah SMK. Tapi kan yo kuwi duit. Iya sih. Bayarnya juga kan lumayan. Ini tim kita itu rusuh sendiri ini. Aduh. Masih. Kalau SMK kan udah ada pandangan mau ambil jurusan apa sebenarnya CKR. Yo. Tapi kok kecandai SMA yo wis. Gak SMA Jalan jurusan apa? PS. IPS? Yes. Masuk. Anak IPS. Iya ra. Duit lur, Nah. duit. Kan kayak gini Mas, biasanya itu ada pandangan anak IPA sama anak IPS itu beda jauh. Anak IPS itu tergolong nakal banget. Nah, itu menurut Mas sendiri itu setuju enggak sama pandangan kayak gitu, Mas? Enggak Anak lah. IPS itu nakal. Nah. Kan saya orangnya baik, jadi Nah. ikuti IPS. Karena Baik IPA ya. Baik. ini loh buat saya semangat sekolah, Motivasi. saya Kadang motivasi orang tuh beda-beda. Ada yang motivasi pengen meraih cita-cita, ada yang motivasi pengen belajar, ada juga yang motivasi pengen merokok gitu. Sama teman-teman Yes. kumpul sama teman. Yo. Masa SMA ki penak lho, Cuk. Ya, masa-masa sing jos ya. Jos. Masa-masa suram. Tenan no. Masa SMA ki wah, pancen kadang-kadang nek wong cerita ki masa SMA ki paling sing Berkesan. berkesan ya. berkesan iki nakale sebenarnya. Yo nakale ya tentang dunia. Yo Nek- jare seneng pacaran lah. Nek pelajaran iki yo sithik lah. Pelajaran sih ora 10%. Bagi kalian yang udah lulus SMA, balik lagi. Masa-masa SMA itu paling enak. Mantap. Ya lah. Ini koyo kuwi. Raihlah cita-cita Anda. Nah, sekarang tadi mau menanyakan apa tadi loh? Soal tema itu loh. Kok sampainya asrama. Kenakalan di asrama yang paling
keinget gitu apa, Mas? Nakal di asrama paling inget saya tuh gak nakal sebenarnya, Mas. Wah, Bohong. Saya lah nakal. Itu jerawatnya itu nggak bisa bohong. Iki aku jerawatnya ora ngono. Ora cocok karo banyune nang ngono. lepaskan Mas Kelvin. Lepaskan. Iya nang aja. Iki jerawat tuh baru 1 bulan loh. Di asrama tuh langsung jerawat enggak tahu karena airnya atau gimana. Enggak cocok gitulah. Jadi langsung kayak gini. Itu pengalamannya apa? Nakal itu ya paling Merokok. ya merokok aku nggak di asrama, Mas, nggak berani. Ya kan di luar. Nah, di luar di asrama. Kadang kayak gini oh, kalau nakalnya tuh habis pulang sekolah. Itu pas zaman kelas 2 berarti. Sebelum corona masih enak-enaknya itu. Jadi pulang sekolah itu kan hari Jumat. Teman-teman pada ekstrakurikuler pramuka. Nah, saya tuh pulang duluan. Biasanya tuh di gerbang tuh ada dewan penggalang, bukan dewan penggalang sih. Nek SMK ki apa arane iki? Security. Dulu pramuka ki apa yo? Ya wis kuwi lah. Bantara. Sip. Nah, bantara ki biasane iki jaga ning nggon ngendi gerbang ra. Mengamati kalau nanti ada yang pulang baru ketangkap gitulah, intinya nggak boleh pulang ya. Saat itu aku lolos terus ke belakang sekolahan itu akan ada warung tuh, warung ijo. Itu sangat tempat bersejarah. Beli mie, beli jajan ya, beli itu rokok gitu loh sama Mas itu. Soalnya kan makanan di asrama itu kadang tuh mut-mutan. Walaupun tiap harinya ganti-ganti itu ya gimana gitulah rasanya. Soalnya makanannya bersantan terus, Mas. Santan. No, masakan mesti ono santane. Ora ke penyakitan nih. Mencret ya, Pak. Tenan lho, asli. Masak kentang wene santen. Nduk wene santen. Ayam santan ini dah. Ano sing disanten tapi kan ya ono sing digoreng juga sih. Nah, oke lah. Ya nakal kuwi, tapi intinya nakal ning asrama ki ra tau. Paling yo nakal-nakale apa nyilih sepatu nih wong tapi rak ngondo. Oh iya. Tolong lah. Nyelang. Orang nyelang. Nyelang. Tergolong nyolong. Mergo kan di posisi kepepet. Wah, dino Senin sepatu cik terus koyo kae ra wis lah nggo sepatu nih wong tunggu. Dah, pas balike berarti jam belajar malam langsung diumumkan siapa yang tadi pinjem sepatu adik kelas enggak dikembalikan. Saya jujur langsung disuruh lari keliling itu desa keliling desa sama yang lain lah, intinya ada temennya juga di situ. Kenakalannya cuma kayak gitu-gitu aja sih, soalnya kalau di sana buat nakal itu ya susah. Nakalnya cuma wajar-wajar doang, nggak separah Masih Masih kan bisa minum bisa apa. Kalau sana susah buat beli minum, ya buat beli minum gampang sih, cuma minumnya itu susah. Nah gitu itu sih. Nah kalau kita ini kan anak-anak rantau gitu ya. Biasanya tuh kalau orang tua ngasih uang gitu tuh Buat apa? Per bulan apa gimana? Kadang ora mesti Mas wong tuaku iki. Kadang aku yo jujur ngapusi ngono lho. Duit kirim iki misal bulan iki lah seminggu neh. Mak duitku wis garek semene misale. Sengaja maksudnya men ndang kirim. Padahal aku ning kono ki pengeluarannya kira akeh lho, paling iso wae aku paling hemat 1 bulan tuh 50.000. Itu cuma buat apa ya? Iso ya beli buku, beli sampul, keperluan. Cuma di sekolah yo jarang jajan sih, soalnya kan di sana juga udah disediain makanan. Udah disediain makan dari asrama juga. Jadi yo gitu. Pulangnya juga sampai sore. Jam 4:30 lah paling sore itu. Gitu sih. Sabtu libur. Gitu sih. Enggak terlalu boros banget jadinya hidupnya. Gitu. Ya bisa dibilang 1 bulan dapat kiriman gitu. Tapi enggak mesti juga. Seperti itu. Mas Dika mungkin mau tanya-tanya. Duit jajannya iki. Oke gitu jajannya, Mas. Gimana Mas Dika? Kalau Kenakalan pacaran paling bosok ning nggon SMK SMK. Kowe tak iki kok. Kowe dhisik. Oh, aku iki yo nakal karo tentang pacar ngono kok. Duh. Iki jane ki yo nek nakal tentang pacar ki angel. Soalnya ki walaupun aku ki kadang gumono asrama wis peraturannya ketat kaya kuwi tapi yo ndelelah jek ono kasus.
hamil contohnya lho. Wejan. Ada, Pak? Oh, banyak. Kok enggak bagi-bagi loh? Banyak, Mas. Cuma yo aku bingung cara mainnya itu gimana. Bukannya saya pengen ikut-ikutan, tapi saya tuh kepo loh, maksudnya gimana gitu. Tutorial dulu, Mas. Ya ternyata ada lah caranya. Ada lah caranya. Nah, apa ya? Memanfaatkan kesempatan intinya lah. Mereka baca gitu ya. Paling nakalnya pacaran ya kayak gitu. Kalau saya nih pacaran pertama kali, jujur ya pertama kali ya pas di SMK itu. Nah, waktu SMP? Enggak pacaran. Cuma hanya sekedar suka tok suka. Tapi enggak berani ngungkapin gitu. Ya saya ungkapkan. Cuma dianya aja yang Enggak mau. yang enggak mau. Duh, Gua sedih, nggak Pak. mau. Kayak gitu ya. Lara, Intinya enggak sih, biasa aja sih. Ya pasti SMK itu pacaran kelas. Berarti mau kenaikan kelas 2, mau kenaikan kelas 2 sampai kenaikan kelas 3. Udah. Nakal sih ya paling pacarannya kayak aku ki. Model-model pacarannya apa ya? Ngene. Ora Mas, aku ora seneng pacaran ngono. Jujur tenan. Ya, sip. Oke guys, kembali lagi di YouTube channel Guyo Gayang. Maaf tadi ada sedikit gangguan, memorinya nggak cukup. Karena Biasa wong desa, Mas. Mampune tuku memori sing cilik-cilik. 20 ribuan. Tadi pembahasannya baru sampai mana, Mas? Tentang pacar. Pacar, ya? iya. Pengalamanku tentang pacar. Oke. Jadi itu di sekolah SMK tadi yang sudah saya katakan tadi, SMK saya itu ya banyak orang pacaran, juga banyak kasus-kasus yang mengecewakan tentang ya pacaran gitulah. Tapi kalau saya tentang pengalaman saya sebagai yang pernah pacaran tuh ya nggak pernah sampai yang segitunya gitu loh, sampai ada masalah gitu, bahkan nggak pernah. Soalnya saya tuh kalau pacaran tuh ya sebenarnya kayak apa ya, cuma kasihan gitu. Kasihan sama ya perempuannya gitu loh, maksudnya Menghargai seorang ya, wanita. menghargai wanita. Dia itu ya intinya kasihannya tuh dia udah pernah punya pengalaman yang tidak berkesan sama pacarnya dulu. Intinya dia pernah apa ya, pacaran nggak sehat lah sama mantannya dulu. Kadang saya diceritain kayak gitu tuh sempat kayak hatinya itu nggak terima gitu loh. Ya ora sih, Iya. masuk mantannya dhewe koyo wis bekase wong liya ngono. Tapi ya udahlah, berjalannya waktu selama 1 tahun ya kita Apa itu, Mas? Togel. Oh, maaf. Bercanda. Oke kok ya kita tuh ganti ya intinya gitulah. Berjalannya waktu pacaran itu saya isi dengan ya ngasih motivasi terus, ngasih support saat dia sedang down atau saya sedang down. Intinya kita saling menguatkan gitulah. Saya berusaha dia itu cepat sembuh dari luka masa lalunya gitu. Karena bagaimanapun juga kalau seorang wanita apalagi harga dirinya atau tubuhnya gitu ya sudah terjama-jama orang kan istilahnya kan piye yo. Serak suci atau intinya lah ngono. Harga dirinya udah turun, apalagi wanita itu mahal gitu loh. Harusnya itu dia sudah punya prinsip awakku ki mahal, ojo jangan mudah banget tergoda sama laki-laki ya buaya. Nah, gampang tergoda gitulah. Harusnya sebagai wanita itu harus punya prinsip pendirian yang kuat buat masa depan lah semuanya itu. Gitu sih pengalaman saya tentang pernah pacaran gitu. Ya intinya sekali itu sih. Sudah. Ya udah sih gitu Mas. Mas Tata sekarang Adi. Mas Adi. Iya, Mas Adi. Kalau Gimana? saya sendiri tentang pacaran tuh ya beberapa kali pernah sempat pacaran, terus ya tapi pacaran saya itu pacaran sehat. Pacaran sehat. Sehat ya tenane. Sehat bilangnya di sini ya. Bukan, Mas. Ya seperti yang tadi Mas Calvin bilang gitu. Kita tuh harus bisa menghargai seorang wanita. Ya benar sekali. Jadi kalau menurut saya tuh kalau memang wanitanya itu belum apa ya, belum rusak ya jangan dirusak gitu. Tapi kalau udah rusak ya rusak sekalian. Rusak sekalian. Apa? Bagus. Ya rusak udah rusak ya. Tapi jangan kayak gitu loh. Tapi yang Mas. penting kita jangan terpengaruh gitu lah. Nah, Kalau betul. misal
ceweknya udah rusak ya kita jangan ikuti rusak. Kalau bisa ya memperbaiki. Iya. Betul, nah itu seperti itu yang saya. Ya ngomong-ngomong mantannya berapa Mas Tata? Mantan saya yang mantan resmi ya. Ya, Iya, resmi. resmi lah. Ada yang nggak resmi. Oh banyak. Waduh. Maksudnya yang nggak resmi itu yang gimana? Ya yang nggak saya akui itu loh. Wede. Yang saya akui ya cuma 2. Yang dia enggak diakui berapa, Mas? Enggak tahu. Enggak kehitung. Banyak berarti ya. Banyak, Mas. Lumayan. Hitungannya ya ampun. Saya Oh, kalah. tapi saya nggak mempermainkan dulu lah. Ceweknya sendiri ya yang mau. Yang meninggal. Ah. Oh, kebanyakan tuh kamu yang diputusin. Iya saya yang diputusin mas. Ya bagus. Kalau waktu itu saya malah yang mutusin gitu Mas. Ya, saya ada yang mutusin tapi banyak yang saya Putusin. ditinggal. Kebanyakan yang kamu yang ditinggal gitu ya. Mungkin udah ceweknya tuh udah sadar kalau saya jelek Mas. Tadinya tuh ya Merem. merem. Gelap. Mas Adi itu sebagai cahaya wes. Yang penting money, Mas. Duitmu oke. Ora. Agak saya. Aku ora pernah pacaran. Jujur wae, Oh, jujur. Jujur ki yo. Jujur. Pertama pacaran ki. Enggak sebenarnya. Pertama pacaran ki itu LDR juga sih. Enggak sedesa apa. Sandingan ini lah. Iya. Gampangane. Nah, pas itu beberapa bulan kemudian saya diputusin lah seperti pas Adi. Nah, Harga LDR sih. LDR kuwi Abot LDR. Abot. Abot. El. sange wis. Layak dengar restu. Terus. Nah, bar kuwi kan masuk SMP ki. SMP ki kelas 8. Itu saya disukai lah oleh seorang wanita dan itu saya akui cantik. Dan sudah deket lah PDKT wis. Dan udah apa bilang besok kita ketemu ya. Lah pas hari itu pas mau janjiannya itu ternyata besoknya enggak bisa karena Dianya ada gitu, Pak. Iya, Oh. semua. Oh, pembarang rek so. Iya, Nah, terus ada halangan. Ya mungkin itu bukan jodoh saya. Maka saya biarin lah sampai sekarang udah lost kontak. Kontak. Tapi ada calon lagi belum mas? Udah Oh banyak. Ya, boyo iki. seperti yang saya katakan tadi, para buaya-buaya di sini banyak banyak. berkembang biak di segala bidang. Iya. Wedak-wedak sing nonton nih, diteni rupane. Hati-hati loh. Ciri-cirinya ya seperti ini gitu ya. Nah, ini saya pawangnya. Dan terkadang saya juga baik. Nah, gitulah ya tentang ya pacar. Emang susah di usia-usia sekarang itu pacar tuh. Kalau boleh jujur itu kita itu masih labil loh, guys. Ya nggak sih? Kadang tuh kalau kita pacaran nih sama ini, lihat cewek sedikit itu, waduh, wah iya gampang tergoda ya. Prinsipnya gampang goyang ya. Iya. Yang jelas ya kayak gitulah, gampang putus, banyak yang putus. Beda kalau pacaran emang yang bener-bener udah siap buat nikah mau seberapa pun itu tetep lah Lakoni. carane nggak mudah goyah, apalagi ya putus itu. Ada pertanyaan lagi nggak Mas Adi nih? Apa Saya ya? di sini sebagai narasumber. Wede. Ini kopi dicampur sama air putih. Adem lagi. Rasanya Nek kopi Adem. soalnya duitnya lagi mepet ini. Ini juga utang. Aja seru-seru. Oh iya. Gak boleh ra ono. Bakule selungo. Ya seperti itu tentang Mungkin ada cerita lagi apa? Sekarang Ki, saya mau tanya. Pasti kalian semua kan punya hobi yang ya walaupun ada yang udah tercapai ada yang belum. Pasti kan punya. Apa sih hobi kalian? Kowe tak dari Mas Tata dulu kan. Iya, tadi. dari Mas Tata. Saya. Jujur kalau hobi sih sebenarnya lebih ke musik yo. Musik. Hobi saya hobi lebih ke musik tapi orang tua tuh lebih kayak apa yo? Enggak Pemerintah. terlalu mendukung gitu loh. Ora mendukung kowe musik. Ya, Kok iso? ya gimana yo? Ya orang tua saya tuh seneng kalau saya main musik, tapi kalau misal kayak saya tuh pengen lebih mendalami gitu, minta modal lah dari orang tua. Iya. Buat beli orang apa tua- gitu? Orang tua enggak terlalu mensupport. Nah, jadi ya susah. Ya kalau hobi sih itu. Main musik. Musik. Kira-kira- Selain musik kau. Selain musik yo mancing. Mancing, Mas. Mancing. Mancing gampang, Mas, ning kali yo. Tapi kuwi ana rak sih
hobi yang disarankan orang tua dan orang tua itu support kira-kira ada nggak? Mendalami agama. Dan macan Orang tua itu enggak mensupport, tapi mungkin ya semua orang tua ya mungkin Iyalah. tentang agama ya. Makanya tadi saya sarankan Anda jadi kalau penerus iya, bapak penerusnya Anda. bapak, gitu. Saya dukung 100%. saya merasa tidak pantas. Semua orang itu nggak pantas. Iya. Cuma Tuhan yang layakkan kamu. Ya, benar sekali. Nah, oke, takut aku ah. Iya wes. Nah, kalau saya tuh hobinya ya sama kayak Mas Tata, mancing. Oh mancing. Mancing. Yo nek mancing kan wis gampang lah hitungannya lah. Ning kali yo kena nang desa kok. Iya, mancing. Mancing mungkin yo ya aku seneng sih. Terus main musik. Main musik walaupun saya kadang belum bisa secara maksimal gitu loh. Mong iso-isonan lho. Main gitar yo iso-isonan, keyboard, drum yo iso-isonan kabeh. Cuma ya emang semua itu ya diawali dengan belajar itu. Itu main musik apa ya? Saya tuh sebenarnya ya suka sih. Naik gunung. Nah, naik gunung nih padahal saya baru pertama kali naik gunung itu bulan September tahun lalu lah. Pertama naik gunung itu Gunung Prau. Ya pertama bayangannya sih naik gunung wah mesti capek epol sampai atas ya cuma kayak gitu doang. Ternyata itu ada sensasinya sendiri ya. Tapi itu menjadi sebuah hobi. Menjadi sebuah hobi. Walaupun itu hobi yang kayak gitu itu perlu modal yang banyak ya, Mas. Mental. Mental, fisik, modal banyak yang dikeluarkan intinya lah. Ya gitu ternyata dari muncak itu saya punya banyak pelajaran ya, dimana kita harus melatih kekompakan, terusan kerjasama, melatih kesabaran, apalagi kita udah muncak nih sama-sama capek mesti kan kita harus berusaha mengendalikan ya rasa emosi capek gitulah intinya. Saya juga hobi jalan-jalan Mas. Jalan-jalan touring. Ya bisa dibilang ya nek ono motor aku jane pengen touring. Iya, yo padha aku yo pengin. Pengen metu motor pengen Sonic. Sonic. Ya, deh. Intinya gitulah semoga aja tercapai ya semoga Amin. saya dapat kerjaan dulu lah intinya lah supaya bisa mencapai apa yang menjadi harapan saya gitu. Itu sih sekian dari hobi saya dari Mas Dika. Saya mau tanya lagi. Aduh, Ora lho kok dhisik lho. Tadi dulu. Engko sih, iki kan urung rampung. Oh iya. Hobi yang paling ingin banget kamu apa? Terngiang-ngiang lah ning hati ngono. Hobi apa kuwi? Terngiang maksudnya? Ya mesti nemen lho, mesti. Pengen nemen. Kowe tekok yo apa? Iya, kowe dhisik. Yang dhisik. Pengen banget gitu. Iya. Sebenarnya itu Banyak pasti. Banyak Iya. Saya tuh pengen di rumah itu ada studio musik. Iya, padha kuwi. Aku pengen nambahkan ono drum, ono apa lho. Jadi iki kadang kalau saya tuh di sini tuh kalau cuma latihan di gereja itu risih yo kadang. Enggak. Enggak los. Enggak los. Latihan di gereja terus dan itu pun enggak cuma beberapa malam tok gitu loh. Malam-malam tertentu tok. Kalau mau ngisi buat ibadah minggu no. Enggak los ya. Saya pengennya itu hobi saya itu punya studio, terus saya punya motor sendiri, pakai usaha saya sendiri, udah nggak jadi beban orang tua lah intinya. Gitu sih itu dua hobi saya yang pengen saya bener-bener dalami gitulah dari musik sama ya itu ya beli motor sendiri gitulah itu emang pengen banget dari saya sih. Gitu dari hobi saya. Mas Tata. Kalau Adi. Ya hobi yang paling saya sukai yo Musik kayak. musik. Kalau musik itu paling seneng itu megang apa Mas? Kalau sekarang ini yo Keyboard. gitar. Oh gitar. Tapi yo masih kalau saat-saat ini tuh masih pengen belajar main drum. Iya. Ya cuma itu Enggak ada. kurang apa ya? Niat. Dukungannya itu Iya. susah ya kayak drumnya sendiri ya juga kadang main Kadang di gereja itu. drum tuh alat musik paling berisik kalau bisa. Dang ya suruh repot, nek gitar kan bisa lirik. Soalnya kalau drum itu mainnya itu harus enak itu totalitas. Totalitas. Kalau enggak malah bingung. Kayak kagok gitu. Heeh. Nah makanya saya pengen punya studio sendiri. Nah, kalau musik nih paling suka musik apa kan ada musik jazz, rock. Reggae. Saya popang. Hah? Kalau saya tuh popang. Popang ki sih awal ati.
Popang tuh gimana ya? Oh, kaya arep pangen ya. Yo SHA gitu loh. Oh iya aku ngerti. Ya aku yo seneng musik Popang. Terus sama itu loh lagu 420 kayak masuk Itu apa ya? Itu tuh enggak ada alirannya. Kalau kayak orang-orang zaman alam ngono. orang zaman sekarang nyebutnya yo Anak senja. indie gitu lah, Mas. Kalau kamu ya Indiot. Indiot. Itu sih. Ya, Aku Mas Dika sendiri. Hobi saya itu yang paling saya ingini untuk masa depan saya itu menjadi anak motor sih. Lebih ke motor. Soalnya saya emang suka dengan motor. Dan saya juga kalau misal jalan-jalan jauh nih, saya yang bawa. Itu pasti seneng banget. Udah kayak ngerasa, wah, anak motor gitu udah ngerasa gitu. Padahal lo enggak. Masih biasaan lah. Di rumah udah ada ninja, Mas. Ninja banyak. Terus saya juga punya. Waduh. Kalau hobi juga musik juga suka. Revo jalan ninja aku. Musik. Kalau musik itu lagi itu apa? Mendalami apa, Mas? Bass. 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 Karena saya lihat punya vlognya Ibrani Pandean. Mantep Mas. Itu Buster. Basis. Buster kayak apa sih? Sama musik ana senter. Remen. Kayak Blaster. Blaster. Apa tuh? Drummer. Gitarer. Sorry ora ngerti. Emosi. Basis kita nih. Itu dari hobi. Mungkin ada yang mau diomongin lagi. Masnya lah. Apa cukup? Apa tutup? Oh, Tutup ya. misal kalau udah cukup ya tutup aja. Silakan Mas. Oke, sekian episode kita tentang membahas asrama, sekolah, pacar, hobi ya, ini pembahasan random lah intinya lah. Mungkin kalau dari pembahasan ini terselip ada kata-kata Tidak bagus. saru atau gimana, mohon maaf karena ini buaya. Ini pawangnya. Mohon dimaklumi. Ya mohon dimaklumi lah. Ya kita sama-sama belajar, kita saling sharing gitu ya. Dari apa pengalaman kita, mungkin kalian bisa ambil semuanya lah kita. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.